Shalom semuanya. Wah, aduh, lagi ya kita. aku udah teriak-teriak lagi. Aku tadi sempat minum juga dan kita bertemu lagi. Bentar ya. Belum. Karena nanti kita udah panjang lebar tentang kebaikan. Dan kali ini kita membahas masalah yang lebih keren lagi pastinya, yaitu mengenai tentang Keselamatan. wow. Dan tentunya kita masih bersama Mas Jordan di sini. Hai, maju dan tadi nggak sempat makan kan? Oh, Mas, kita lah tadi sempat makan. Belum dong. Apapun itu harus Tuh, lupa tadi. Oke, tapi ini kayaknya aku mau kalah sama Egi gitu. Yang pantun, Oh, keren kelihatan. dengan pantun. Oh, masih sedikitnya kalah. Oh, Mas Jordan kan cantik sama aku. Iya, soalnya kan. Oke, lanjut. Enggak lah. Oke. Nanti teman-teman bisa bilang cakep gitu Oh, ya. ya. Gitu. Belum pantun aja udah cakep kok. Enggak. Canda, sorry. Kalau aku tuh aku tuh paling nggak bisa tuh dipuji ya. Kalau Lupa ya. kalau aku begitu ada gitu. Refleksnya aneh ya. Aneh ya? Nggak apa, it's okay gitu. Oke. Lanjut. Ibu dia kelamaan dandan. Cakep. Mampirnya pakai kerang. Cakep. Kembali lagi bersama kita dan Mas Jordan. Bincang-bincang tentang keselamatan. Weh. Seneng deh aku ini dibuatin pantun ya sama. Baca ya dia. Iya dong. Oh. Iya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Bentar, Budian tuh siapa sih? Kita dari tadi bahas Budian. Iya. Budian. Mas Jordan kayaknya kenal nggak? Kenal nggak sih? Iya. Oh, kemarin kayaknya lihat deh. Dosen. Bukan. Oh dosen. Bukan. Enggak dong. Oke, tadi Kayaknya mau udah, Mas ya. kita langsung aja ya, langsung Mending aja ke Mas topik. Jordan jadi ganti dia deh. Gimana? Boleh. Oke enggak. Oke, teman-teman semuanya. Jadi seperti yang kita udah bahas di awal tadi ya, yang itu ini kita mau bahas mengenai keselamatan. Keselamatan. Kita mau tanya-tanya Langsung kita mau kepon Mas Jordan. Boleh. tentang keselamatan Ebi. Mungkin dari Ebi dulu dia mau tanya apa coba Ebi? Kita tadi kan yang pertama udah bahas tentang kebaikan ya. Yes. Kebaikan Tuhan tuh pasti nggak lepas dari keselamatan ya. Betul. Nah, mungkin Mas Jordan bisa ceritain dikit keselamatan dari Tuhan yang pernah terjadi di hidup Mas Jordan tuh apa? Ini boleh panjang nih, ini boleh Keselamatan. Iya. Spill sedikit. Iya, kesaksian lah sekarang. Sekali-sekali, kapan lagi? Iya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Enggak. Enggak. Oke, kalau keselamatan ya. Mungkin kalau yang kesaksian itu aku sering aja deh tentang Boleh. keselamatan yang aku tahu dan aku pernah dengar. Itu keselamatan yang Tuhan berikan. Itu kan adalah keselamatan di mana kita bisa menerima hidup yang kekal kan ya. Nah, dan keselamatan itu kita dapat dari pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan itu sebenarnya keselamatan itu bukan merupakan suatu hal yang cuma-cuma sebenarnya, karena itu ditebus dengan darah yang mahal, darahnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan pernah remehin yang apa itu keselamatan. Jadi kalau keselamatan yang aku terima sendiri sih mungkin banyak ya. Sampai sekarang aku bisa ada di tempat ini untuk melakukan suatu keselamatan yang Tuhan berikan juga. Dan kalau kita bahasnya keselamatan tentang kehidupan setelah ini, Tuhan juga sudah menjanjikan bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita juga akan bersama-sama dengan diri Firdaus juga. Amin. Jadi itu yang mungkin yang aku pahami sampai sekarang tentang keselamatan itu apa. Yes, benar banget teman-teman ya. Jadi artinya tuh Tuhan sendiri tuh sudah ngomong ya Mas Yedi, Alkitab bahwa kita sudah diberikan hidup yang kekal bersama-sama nanti sama Tuhan di Firdaus atau surga gitu ya. Oke, sekarang Mas Jordan, kira-kira kan tadi kita udah tahu ya Mas bahwa Tuhan tuh udah ngasih kita hidup yang kekal. Betul. Sekarang nih Mas, caranya Mas Jordan gimana sih untuk memperoleh keselamatan itu? Memperoleh keselamatan ya. Yes. Kurang lebih mungkin sama kayak pertanyaan tadi kebaikan juga ya. Yes. Ya keselamatan itu juga kita nggak bisa memperolehnya. Maksudnya nggak bisa memperoleh dengan usaha kita. Yes. Tapi keselamatan itu emang murni dari kemurahan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau yang teman-teman
pernah lihat yang kayak ilustrasi bumi surga tengah-tengah jalan Yes. salib itu, Yeah. masih sering lihat kan ya? Yeah. Nah itu tuh kita bisa diselamatkan, kita bisa mendapatkan selamat itu karena penebusan Tuhan, dan penebusan Tuhan itu sudah dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Jadi tadi kalau kita percaya berarti kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Gitu. Oke, kayak otomatis gitu ya, Iya, misalnya kita betul. percaya kita diselamatkan Selamat. oleh Tuhan. Oke, keren banget. Oke, next, karena kita udah dikasih keselamatan nih dari Betul. Tuhan. Terus cara kita merespon keselamatan itu tuh harus kita melakukan dengan sesama atau dengan Tuhan atau bagaimana kalau menurut Mas Jordan? Sama atau Tuhan ya. Ini mungkin tadi ada suara nggak sampai ya. Oke lanjut. Lanjut. Enggak apa. Lupa kan apa tadi pertanyaan apa? Mas. Oh ingat. Kita kembali lagi ke hukum yang Tuhan telah berikan. Apa coba? Oh, Hukum apa nih? hukum yang utama dan terutama. Oke, Yang kasihlah pertama. Tuhan Allahmu. Wih, kita belum. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Terus yang kedua, yang kedua. Kasihlah sesama Sesama manusia. Jadi itu adalah dua hal yang penting yang Tuhan sudah ajarkan juga, bahwa hukum yang utama dan terutama itu adalah ketika kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi itu adalah tadi yang tanya sama Edi tentang penting nggak sih buat ya nggak sih? Ya betul kan? Tidak Ya. kita buat merespon Nah, keselamatan gitu. itu. Jadi penting karena kita harus melakukan hukum yang utama dan terutama tadi itu. Tapi nih ya Hana, kalau misalnya kita nih sesama manusia, kita udah baik tapi sering banget kita diperlakukan sebaliknya gitu. Bukan siapa tuh? Ya, Ada lah. ya banyak, tapi ya nggak tahu gitu. Gimana Mas cara merespon hal-hal tersebut? Kalau respon hal itu baik lagi juga tadi yang aku sempat bicarain di part 1 kalau nggak salah. Ya, itu tentang kasih Ada Nah, agape. iya, kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih tanpa syarat. Jadi ketika kita itu udah diberi keselamatan sama Tuhan dan juga ternyata selamat kita tuh nggak melakukan hal yang sama seperti kita, ya udah, memang kita tugasnya tuh mengasihi, bukan meminta balasan. Oke. Ini deep banget ya, Aku langsung ya. yes gitu. Mengasihi tanpa menuntut balasan. Iya, benar-benar tulus gitu. Wih, Mengasihi benar, itu tulus. tanpa syarat. Oke. Betul. Tapi nih Mas, kadang kan banyak sekali godaan kita Mas. Salah satunya harus bisa menjaga kekudusan. Kira-kira Mas Jordan bisa jelasin nggak sih sama teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, bagaimana cara Mas Jordan ini untuk terus hidup dalam kekudusan dalam Tuhan gitu Mas? Karena tantangannya sekarang kan banyak banget nih ya, era-era sekarang, apalagi internet sekarang bebas diakses dan lain sebagainya. Betul. Seperti apa Mas? Kalau cara menjaga kekudusan ya, emang sebenarnya itu merupakan suatu hal yang nggak sultan juga nggak gampang juga. Yes. Jadi Challenging gitu. ya challenging. Yes. Wih, challenging. Bahasa apa itu? Turki. Oh, Nah kan tadi dari US oh kan? iya lupa. Lupa. Oh ya. Tadi kan part 1 sana part 2. Oh iya. Iya. Oke, boleh lagi pertanyaan tadi dari Mas siapa? Mbak, itu siapa yang tanya? Aku. Oh iya Mas Dika. Tentang menjaga kudusan tuh caranya ya dia. Iya. Iya. Oh iya. Cara Mungkin yang Mas. kalau cara aku sih gampang, kalau misalnya itu sesuai dengan firman Tuhan, ya kita lakuin. Gimana kita tahu itu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Bagaimana kita tahu itu kita masih kudus atau enggak? Kita lihat aja hasil yang kita lakukan dalam perbuatan kita itu apakah itu menimbulkan buah-buah roh. Padahal kan buah-buah roh itu apa? Ada 9, nanti nggak usah disebutin di sini kelamaan. Ya ini bisa teman-teman cari sendiri. Kalau apa yang kita perbuat itu menghasilkan buah-buah roh, berarti itu kita masih melakukan hal sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau hasil dari perbuatan kita itu tidak menghasilkan buah-buah roh itu tadi, ya kita perlu introspeksi diri kita kembali. Aduh. Seperti itu sih. Kok dari tadi jawabannya ngena Aduh. gitu ya? Kita kayaknya nggak salah sama Iya, narasumber kali narasumbernya ini. ya. Mungkin kalau sedikit terus duniawi ya Mas ya. Ini kan tadi versi
rohani. Iya. Kalau duniawi itu mungkin kita bisa menghindari yang menyebabkan hal-hal untuk menjaga keputusan itu terjadi gitu. Misal banyak sekali kayak kita lihat-lihat video yang Seru. ya seperti itulah ya yang 18+ gitu. Kita mungkin bisa mensiasati itu dengan misal kayak menghapus YouTube kita, terus sama kita lebih komitmen lagi sama Tuhan gitu loh. Karena ya kalau bukan dari kita siapa lagi gitu kan gitu. Sebenarnya ada dua lagi mas, yang paling gampang tuh adalah kita punya komunitas teman-teman yang percaya. Nah itu. Contohnya kalau dia dulu udah PMK. Nah itu karena kenapa? Karena teman-teman atau sahabat-sahabat tuh yang bakal menentukan kita tuh bagaimana ke depannya. Karena kayak misal kita dipengaruhi mungkin rokok gitu kan, karena teman-teman kita bukan oleh musuh kita. Jadi teman-teman itu akan buat kita buat menjaga keputusan itu. Jadi kalau kita punya circle yang baik, kita juga bisa menjaga keputusan itu. Oh circle ya sekarang. Iya. Namanya Sekarang circle. Oh circle lah. Enggak apa-apa. Kalau yang penting circle-nya baik di dalam doa ya enggak apa-apa. Bisa membangun kita ya itu ya. Oke, next. Masih ada? Ada dong. Masih ada 5 lembar. 5 lembar ya. Biar durasinya lama. Iya. Nah, ada beberapa orang yang memiliki pemahaman tentang keselamatan sendiri, tentang keselamatan versi mereka sendiri. Nah, beberapa orang tuh meyakini kalau mereka menerima keselamatan itu karena dari kecil tuh udah lahir di keluarga Kristen gitu. Jadi kayak, gue Kristen nih, udah pasti gue selamat. Menurut Mas Jordan tentang statement itu gimana? Setuju nggak sih Mas? Setuju nggak sih? Karena lahir di Kristen udah pasti gue selamat. Iya. Menurutku sih nggak setuju ya. Wih. Mengapa tuh? Nah, itu benar. Kenapa? Itu karena kuman. Sebab kuman. Oke lanjut. Nggak bisa ya? Oke, maaf ya. Gak apa-apa berjalan. Masih ada part 3 kok. Ya, nanti di part 3 Ada ya, nanti dong. kan jokes-jokesnya Mas Jordan di part 3. Iya. Jadi abis ini jangan langsung leave gitu. Iya, Lanjut jangan. nonton part 3-nya. Boleh. Ya lu jadi jawab. Jadi dong, ayo kita Tentang keselamatan tadi ya. Apa kita langsung auto selamat Yes. enggak kalau kita Kristen itu Yes. menurutku enggak, karena kita kalau diberi keselamatan, kalau kita percaya sama suatu hal, namanya kita percaya itu kita pasti bakal ngikutin, ya nggak sih? Misal kita percaya sama minuman ini, pasti kita bakal minum ini. Yes. Kalau kita nggak percaya, kita nggak bakal minum ini. Yes. Sama seperti juga keselamatan, ketika kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, ya kita berarti melihat siapa yang sudah menyelamatkan kita ikuti cara hidup siapa orang yang menyelamatkan kita, dan yang orang yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi keselamatan itu kita peroleh ketika kita percaya, dan percaya itu ada ketika kita mengikuti dan meneladani hal tersebut. Iya, Wow. Tuhan Yesus itu sendiri. Yang tak di sini adalah keselamatan itu ada ketika kita percaya dan berjalan itu kita bisa menghidupi semuanya. Aduh, ini kayak lagu ya. Gimana sih? Deep down in my heart. Ini Enggak skip saya. ada? Hah? Enggak sih, gimana rahasia ya? sih. Gimana ya? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Itu dia tadi pembahasan tentang keselamatan sama Mas Jordan. Betul. Jadi intinya kita tuh terlahir Kristen tuh nggak langsung selamat gitu. Yes. Kunci bahwa kita selamat memperoleh keselamatan itu adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Betul tadi yang dijelasin Ivy dan Mas Jordan. Jadi kita sama-sama sebagai anak Tuhan kita harus sama-sama belajar lagi untuk tadi sama-sama bisa bersyukur, sama percaya bahwa keselamatan itu ada di setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa circle kalian itu dijaga. Kalau bisa yang positif, circle-nya yang bisa mengarahkan kalian tuh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Betul. Jaga circle, jaga semuanya Jaga ya. semuanya, jaga kekudusan. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman di part 2 kita kali ini. Iya. Yang pastinya tadi pembahasannya semakin deep, semakin seru dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan berjumpa lagi Ebi di part yang ketiga. yang pasti akan membahas masalah Skill nggak ya? Skill nggak? lebih seru sih ya, pasti sih ya. Ya, ini ya. tuh yang paling dinanti-nanti dari rangkaian 3 part. Oh, masa? Iya, ini tuh puncaknya Mas. Jadi pada penasaran kan? Saya sudah penasaran ya. Jangan. Oh ya, enggak ya. Kita
spill lah. Oke, mungkin sekian dari kita, sekian dari kita dan mungkin kita percuma lagi di sesi selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye bye. Tetapi di jam 1 ini banyak yang aku dapat, khususnya pertama itu adalah